Selamat pagi pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah menetapkan Emmanuel Ebenezer Gerungan dan 10 orang lainnya sebagai tersangka korupsi berupa pemerasan kepada sejumlah perusahaan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Permintaan Noel agar diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto menuai kecaman luas. Permintaan itu dinilai menghina rasa keadilan publik dan mencederai upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pemirsa, inilah editorial Media di Indonesia di hari ini Senin 25 Agustus 2025 dengan tema Amnesti Bukan Untuk Koruptor bersama saya Leona Samosir. Dan Anda semua juga bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 0215839900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Ini menarik karena amnesti bukan untuk koruptor. Beberapa teman mengatakan, loh, bukankah belum lama ada amnesti juga untuk yang diduga mungkin bukan koruptor ya, tetapi menyalahgunakan kekuasaan. Lalu pesan dari editorial ini pagi ini apa, Kang Ade? Ya, pesan dari editorial ini adalah hendaknya pemerintah ini bersungguh-sungguh memberantas korupsi. Kesungguhan pemerintah dalam memberantas korupsi itu diantaranya adalah jangan mengobral amnesti. Oke. Karena kalau kita lihat dari sejarahnya tahun 1954 zaman Soekarno dulu, itu amnesti itu diberikan kepada para pemberontak, pemberontak Daud Bereh, kemudian Kahar Muzakar, dan sampai kemudian era pasca reformasi itu tujuannya pada kasus-kasus yang politis, bukan kasus korupsi. Jadi tujuannya adalah bagaimana membangun rekonsiliasi politik. Nah, kalau misalnya amnesti digunakan untuk korupsi ini saya kira juga ini melanggar sejarah, karena sejarahnya tidak seperti itu. Memang di dalam undang-undang tidak disebutkan bahwa amnesti untuk kasus tertentu, dan itu hanya hanya tindak pidana. Dan kewenangan itu memang sepenuhnya ada pada presiden sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Dasar 45. Jadi hak untuk memberikan amnesti itu adalah ada pada tangan presiden. Hak istimewa ya. Betul, hak istimewa. Betul. Tapi kalau kita melihat ketika seorang tersangka mantan ya kita bilang ya, Wamenaker Noel meminta amnesti ini, yang salah di situ apanya? Iya, yang salah di situ menurut saya rasa malu ya. Rasa malu ya, meskipun memang diduga menerima 3 miliar. Tapi KPK ini menetapkan tersangka itu setidaknya sudah memiliki 2 alat bukti. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan meminta amnesti itu menurut saya itu sangat aneh seperti itu. Dan logika dia dan sense of etik dia, sense of moral dia sebagai mantan aktivis 98 harusnya tegar. Artinya dia harus mengikuti proses hukum yang terjadi, yang akan dilalui. Jangan merengek-rengek minta amnesti, itu menurut saya kekanak-kanakan. Kata sebagian teman mengatakan karena mantan aktivis maka selalu tidak pernah berhenti mencari jalan. Apa benar demikian? Kita akan bahas Kang Ade dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 25 Agustus 2025. Amnesti bukan untuk koruptor. Amnesti bukan untuk koruptor. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan Emmanuel Noel Ebenezer Gerungan dan 10 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka terjerat dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker berupa pemerasan kepada sejumlah perusahaan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Noel pun sudah diberhentikan dari posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker setelah 10 bulan menjabat. Entah karena dia merasa punya kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto, entah lantaran dia menilai dirinya terlampau tinggi, atau karena alasan lain, seusai ditetapkan dan dipamerkan sebagai tersangka, Noel sempat melempar harapan agar dirinya diberikan amnesti oleh Presiden. Semoga Pak Prabowo memberi saya amnesti, kata Noel saat digelandang menuju mobil tahanan di gedung KPK Kuningan, Jakarta, Jumat 22 Agustus lalu. Permintaan Noel itu tentu langsung mendapat cibiran. Ia yang dahulu pernah dengan lantang mendukung hukuman mati bagi koruptor, kini setelah menjadi tersangka korupsi malah meminta amnesti.
Ia yang gagal menjaga amanah dan kepercayaan dari Presiden Prabowo justru tanpa malu mengiba-iba minta pengampunan kepada atasan yang telah dikhianatinya itu. Noel salah kaprah karena seolah menganggap pemberian amnesti sebagai dagangan politik. Padahal kejahatan yang dilakukannya bila nanti terbukti termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Amnesti yang diberikan kepada pelaku korupsi tidak saja akan mencoreng wajah penegakan hukum di negeri ini, tapi juga menyakiti rasa keadilan jutaan rakyat yang selama ini selalu menjadi korban dari rasuah yang dilakukan pejabat publik. Amnesti bukanlah olok-olok yang bisa diobral untuk kepentingan pribadi. Amnesti adalah instrumen hukum yang melekat pada hak prerogatif presiden yang semestinya hanya diberikan demi tujuan yang lebih besar, yakni kepentingan bangsa. Pencuri uang rakyat sama sekali tidak layak mendapat ampunan, justru hukuman maksimal plus pemiskinan yang seharusnya mereka terima. Maka kita patut mengapresiasi respons Presiden Prabowo yang menegaskan tidak akan memberikan ampunan kepada anak buahnya yang korupsi. Prabowo juga menyatakan tidak akan membela jajarannya yang terlibat korupsi sekaligus menyerahkan penanganan kasus dugaan pemerasan di Kemnaker itu sepenuhnya ke KPK. Komitmen Presiden tersebut setidaknya sudah dibuktikan dengan langsung memecat Noel dari Kabinet Merah Putih setelah ia ditetapkan sebagai tersangka. Namun itu saja kiranya belum cukup. Presiden sepatutnya mengimplementasikan lagi komitmen itu dengan terus mendukung langkah penindakan hukum KPK termasuk dengan tidak mengintervensi kerja-kerja pemberantasan korupsi yang kini sedang kembali gencar dilakukan lembaga anti korupsi tersebut. Pengusutan kasus dugaan korupsi di Kemenaker yang terus berulang dan sikap Noel yang meminta amnesti sepatutnya menjadi momentum bagi semua, terutama Presiden, untuk mengembalikan lagi esensi penegakan hukum yang memberi efek jera bagi para pelaku sekaligus rasa keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum yang serius akan menjadi cermin komitmen negara dalam pemberantasan korupsi. Korupsi telah lama menjadi salah satu persoalan utama yang menghambat kemajuan bangsa ini. Rasuah bahkan dapat menghancurkan masa depan negara jika pemberantasannya tidak dijalankan secara serius dan tuntas. Kita meyakini Presiden paham betul soal itu. Ia pasti tahu untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan negara yang berkeadilan, hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya. Negara mesti memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tak boleh dirusak oleh siapapun dan agenda apapun. Apalagi hanya oleh permintaan ngaur soal amnesti dari seorang Noel. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya, Kang Ade, bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Kang Ade. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak, ini kita boleh tidak berikan amnesti untuk yang meminta, tapi kali ini koruptor nih, bagaimana Pak Ondo? Wah, itu luar biasa. Saya sangat-sangat tidak setuju. Ini bukan buat koruptor, bukan buat koruptor itu amnesti, tapi itu buat orang-orang pelaku politik yang melanggar ketentuan negara. Buat tim ses juga tidak berlaku ini, buat relawan juga tidak berlaku.
Pak Prabowo itu selalu mengatakan siap dikritik. Saya mau mengkritik ini Bung Leo. Soal retret itu banyak menghabiskan uang. Tapi faktanya banyak para pembantu-pembantunya tidak cerdas berkomunikasi. Ada yang bilang masak aja lah, ada yang bilang mbahmu bisa bikin tanah, ada yang bilang kabur saja, jangan balik lagi. Ini si Noel yang ngomong. Orang sudah seperti itu, setelah kena OTT malah mau mempermalukan Prabowo lagi. Dia bilang mau minta amnesti. Emang enak, emang itu barang dagangan jalanan itu diminta-minta. Saya yakin Pak Prabowo tidak akan memberikan amnesti. Bila diberikan, tidak perlu teriak-teriak lagi basmi korupsi sampai ke Antartika. Karena orang dekatnya sendiri telah mengkhianati. Saya mau nih, Depnaker itu harus bersih-bersih. Eselon-eselon yang sudah karapan di sana dievaluasi, diganti. Udah saatnya sudah saatnya ini pembuktian terbalik diberlakukan. Dilihat tuh eselon yang kaya itu harus diperiksa. Dan tunggu apa lagi? Segerakan undang-undang perampasan aset. Demikian, Bung Leo. Baik. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Bagaimana nih Kang Ade? Kalau kemudian, kalau saya sih meyakini betul ya bahwa Presiden Prabowo pasti tidak memberikan amnesti. Tapi ketika seorang Noel yang memang adalah aktivis latar belakangnya, yang disebut-sebut selalu mencari segala macam cara sampai titik darah terakhir untuk membebaskan dirinya, itu kan sesuatu yang pasti dilakukan. Bagaimana? Ya, pemerintah harus senantiasa diingatkan ya. Dan sampai hari ini tidak ada penjelasan dari pemerintah setelah memberikan amnesti kepada salah satu tokoh politik. Pemerintah tidak ada janji juga dan tidak akan memberikan amnesti kepada bukan kasus korupsi misalnya. Nah, ini kan tidak ada penjelasan seperti itu. Jadi pemerintah harus selalu diingatkan. Tapi yang menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Ondo ya, bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja harusnya melakukan bersih-bersih. Kalau saya lihat kalau kita flashback ke belakang, sejak tahun 2011 kasus korupsi di Kemenaker itu sudah ada. 2011, 2012, 2013, 2011, 2012 sampai kemudian 2025. Itu menteri dan wakil menterinya beda ya? Beda. Bukan yang ini kan? Bukan. Nah, ketika 2011 misalnya, ya kasus dana percepatan pembangunan infrastruktur, atau dikenal juga kasus kardus durian, itu kan ditemukan 1,5 M, gitu kan? Dan itu sampai hari ini itu tidak ada kejelasan dari KPK apakah kasusnya di SP3 atau tidak itu kasus kardus durian. Meskipun beberapa direkturnya menjadi terdakwa, sudah divonis, dan vonisnya pun di bawah 5 tahun ya seperti ringan, itu. Ya? Sangat ringan. Kemudian kasus proteksi pekerja migran itu sama juga. Itu tahun 2012 itu kerugian negara pemerasan kerugian negaranya itu sekitar 17 miliar. Kemudian itu kasus korupsi sistem proteksi pekerja migran. Kemudian yang ketiga ada kasus pemerasan tenaga kerja asing. Nah, itu dana yang terkumpul dari para pekerja asing itu 53 miliar. Dan pada zaman Prabowo ini, zaman Menteri Tenaga Kerjanya Yasir ini ada 2 kasus. Pada bulan Juli kemarin itu ada kasus yang namanya kasus penggunaan tenaga kerja asing. Kemudian ada juga kasus sertifikasi K3. K3 ini ada sertifikasi keselamatan kesehatan kerja. Yang keterlaluan, Leo, sertifikasi K3 ini yang seharusnya dibayar kepada negara Rp275.000, kemudian digetok kepada para pengusaha itu sampai 6 juta. Kalau tidak akan dipersulit dan sebagainya. Ini menurut saya sudah keterlaluan. Jadi menurut saya Menakernya harus keras melakukan bersih-bersih. Pertanyaannya adalah bagaimana sistem pengawasan ya. Kalau yang kita tahu kan di setiap kementerian ada inspektur jenderal. Lalu kemudian kalau di kementerian ya menteri sebesar apapun kementeriannya juga harusnya bisa melihat lah. Apalagi ini perilaku dari seorang wakilnya. Ini bagaimana, Kang? Dalam teori kepemimpinan itu tidak ada anak buah yang salah sebenarnya. Yang salah adalah pemimpinnya. Nah, dalam hal ini menteri harusnya melakukan pengawasan, melakukan kontrol di situ lewat jejaring di bawahnya. Nah, kalau kita lihat dari sistem penilaian integritas yang dilakukan oleh KPK tahun 2024, Kementerian Tenaga Kerja ini termasuk kementerian yang masuk zona merah. Kementerian yang sangat rawan terjadinya praktik tindak pidana korupsi. Itu sudah ada dalam SPI-nya KPK pada tahun 2024. Seharusnya menteri yang dilantik
ini sudah membaca di mana titik-titik rawan korupsi di kementeriannya. Mungkin menterinya kalah bersaing mungkin dengan mantan wakil menteri. Tapi kembali lagi Kang Ade, kalau kita melihat editorial ini amnesti bukan untuk koruptor. Saya sih percaya betul Presiden tidak akan memberikan amnesti ini. Tapi kalau ada pihak-pihak yang lain, kan Noel ini disebut-sebut orang yang berasal dari lingkungan yang berpengaruh juga. Dari tadinya mendukung Jokowi, kemudian mendukung Prabowo. Ini kira-kira bagaimana? Apakah Presiden akan bisa tetap teguh mengatakan bahwa ini amnesti ini bukan sembarangan ini. Untuk korupsi, untuk koruptor, saya tidak akan berikan. Prinsipnya Presiden Prabowo jangan memukul mundur pemberantasan korupsi. Yang sekarang ada yang dilakukan oleh KPK sudah on the track, sudah sangat bagus. Dan pemberian amnesti kepada koruptor, apalagi nanti kepada Noel misalnya ketika dia nanti sudah divonis, ini menurut saya sesuatu yang extraordinary kesalahannya. Saya kira tidak bisa diampuni. Jadi menurut saya pemerintah harus tegas. Ketika pemerintah sepakat, apalagi ini masuk dalam asta cita, bahwa pemerintah akan melawan, akan memerangi korupsi, ini mesti dari hulu sampai hilir dengan sistem, dengan pencegahan, dengan edukasi, kemudian di hilirnya dengan penegakan hukum, dengan efek jera, tidak mengobral amnesti, kemudian juga di Mahkamah Agung tidak mengobral kasasi, tidak memberikan diskon sampai ke PK. Jangan dikasih diskon lagi, apalagi bebas. Baik, di bagian berikut kita akan cari tahu bagaimana mengawal supaya kemudian itu terjadi. Kang Ade, kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, bagaimana kita bisa memastikan, mengawal bahwa kemudian Presiden, pemerintah benar-benar memastikan tidak memberikan amnesti untuk koruptor dalam hal ini kasus Noel? Ya, pemerintah harus tegas tegas pada sikapnya, perang total terhadap pelaku korupsi. Tidak ada ampun di situ. Kemudian tidak hanya tugas dari eksekutif, tidak hanya tugas dari pemerintah, tetapi adalah tugas dari yudikatif juga. Jadi by system, kemudian juga secara legislasi KPK juga harus diperkuat lagi. Bagaimana KPK harus bergigi. Jadi menurut saya dari hulu sampai hilir kita harus betul-betul konkret dan nyata dan tegas. Bagaimana perang melawan korupsi. Apalagi memberikan amnesti untuk koruptor, itu menurut saya tidak pada tempatnya. Kalau kita lihat dari sejarah sejak zaman Bung Karno tahun 1954, tujuannya itu adalah untuk rekonsiliasi politik, untuk mempersatukan bangsa ini. Kalau kemudian amnesti katakanlah nanti diberikan lagi kepada Noel, itu menurut saya kecelakaan sejarah dan itu melanggar sejarah. Menurut saya itu tidak pada tempatnya. Jadi marilah pemerintah harus bersikap tegas. Apakah mungkin perlu kan setelah pemberian amnesti dan waktu itu abolisi yang diberikan bersamaan, pemerintah kan mungkin belum pernah ada lagi penjelasan latar belakang pemberian amnesti, lalu kemudian penjelasan secara hukum tentunya siapa-siapa saja sih yang berhak untuk diberikan amnesti walaupun itu adalah hak istimewa Presiden. Perlu tidak Kang Ade bahwa informasi tambahan seperti ini diperjelas supaya kemudian bukan hanya Noel, tapi siapapun akan tidak berpikir sembarangan bahwa amnesti itu kan hak istimewa Presiden, terserah Presiden. Saya korupsi begitu rupa, saya pasti bisa dapat karena saya dekat dengan dia. Bagaimana kan? Ya, sebaiknya pemerintah membuat keputusan secara khusus keputusan Presiden atau impres entah apalah namanya. Karena di Undang-Undang Nomor 14 tahun 1945 itu hanya kewenangan hanya satu baris kalimat saja bahwa amnesti itu adalah hak prerogatif dari Presiden. Nah ini kan harus dijelaskan lagi amnesti itu seperti apa dan buat siapa seperti itu. Jadi menurut saya mesti ada keputusan dasar hukum yang lebih rinci lagi. Amnesti itu diberikan untuk siapa seharusnya. Nah sehingga kemudian sama-sama nih pemerintah dengan masyarakat, dengan rakyat sama-sama sikapnya sama bersatu perang total terhadap korupsi. Jadi tidak boleh ada obral amnesti di situ, obral kasasi, kemudian juga obral PK misalnya seperti itu. Dan juga yang meringankan pelaku korupsi. Dan juga mungkin edukasi kepada masyarakat lewat media massa bisa dilakukan itu Kang Ade supaya kan kita tahu ada amnesti, tahu ada abolisi, tapi sebenarnya apa kan kita tidak tahu ya.
Ya, memang harus ada edukasi di situ. Oke. Penting sekali Baik, edukasi. Jadi baik. inti dari pencegahan korupsi adalah diantaranya yang utama adalah edukasi kepada Oke. masyarakat. Kita berharap amnesti tidak akan diberikan untuk koruptor. Kang Ade, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Pemirsa, penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu adalah kunci pemberantasan korupsi. Tidak ada alasan, apalagi dalih kedekatan politik yang dapat membenarkan permintaan amnesti bagi pelaku korupsi. Rakyat menanti komitmen nyata pemerintah untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berdiri tegak di negeri ini. Saya Leonard Samusim, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.